Akankah Tuhan menemukanku siap dan setia saat Dia kembali? Selamat pagi, saudara-saudari. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Seseorang pernah berkata kepadaku bahwa ia akan segera mengunjungi saya, tetapi tidak bisa memastikan kapan tepatnya. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia bisa saja terkejut jika ia datang dan tidak menemukan saya di rumah. Sangat menjengkelkan bila kita menunggu seseorang yang penting, tetapi kita tidak tahu hari maupun jam kedatangannya. Namun begitulah cara Tuhan akan datang. Kita tidak tahu kapan, tetapi Ia pasti datang. Niat Tuhan adalah agar kita selalu waspada dan menjaga diri layak, siap menyambutnya setiap saat. Namun, mengapa banyak dari kita seakan menunda atau tidak sabar menantikan kedatangannya? Karena kita berpikir masih punya cukup waktu dan kesempatan. Masih muda, sehat, kuat. Dengan kata lain, kita merasa demikian karena merasa sehat dan kaya, merasa berkuasa dan pintar, merasa bisa mengatur segalanya, bahkan bisa meraih keselamatan kapan saja. Mungkin kita tidak menyadari bahwa hidup ini hanyalah anugerah. Artinya, kita sering tidak lagi menyadari makna hidup. Dan keselamatan ini karena dosa-dosa kita. Itu hanya melalui belas kasihan dan rahmat-Nya, bukan karena usaha kita sendiri kita bisa diselamatkan. Maka, sembari kita menantikan kedatangannya, baik masih lama ataupun segera, kita harus menumbuhkan rasa syukur dan kesiapan rohani untuk menyambutnya, agar dapat duduk bersamanya di pesta perjamuan. Kedatangannya bisa berarti pada saat kematian, atau mungkin pada saat penghakiman terakhir. Bisa juga kedatangannya hadir dalam kesempatan untuk melayaninya, lewat sesama yang membutuhkan. Tuhan hadir dalam penyamaran. Injil menunjukkan dua macam hamba. Hamba yang setia, tekun melakukan kehendak tuannya, dengan merawat rumah tangga dan segala kepentingannya. Maka ia mendapat ganjaran ketika tuannya kembali. Sebaliknya, hamba yang lalai dan tidak setia, memanjakan diri dengan mabuk-mabukan, dan menindas hamba lainnya, karena merasa tuannya masih lama kembali. Namun Tuhan itu datang pada waktu yang tak terduga, dan mendapati dia tidak siap. Hamba yang jahat ini dihukum berat. Kita pun harus waspada, seperti pemilik rumah, yang selalu berjaga, agar tidak disatroni pencuri. Bacaan hari ini menekankan bukan hanya kewaspadaan dan kesetiaan, tetapi juga tanggung jawab dalam melaksanakan apa yang dipercayakan kepada kita. Jika Yesus kembali hari ini, akankah Ia menemukan kita siap dan setia? Perhatikan bagaimana hamba yang setia diberi ganjaran, sedangkan hamba yang tidak setia dihukum. Bagaimana hal ini menguatkan kita ketika hidup terasa sulit? Hamba yang setia tetap hidup dengan benar, meski tuannya pergi. Ia tetap menjaga integritasnya. Walau ia bisa saja menyalahgunakan kepercayaan atas harta tuannya, atau menindas sesama hamba, atau melecehkan rekan-rekan hamba yang lain. Namun ia
memilih setia, melaksanakan tugasnya, bahkan ketika tuannya sedang pergi. Tuhan juga akan meminta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita. Jiwa kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Dan dengarkan ini, bahkan setiap kata yang keluar dari mulut kita pun akan diminta pertanggungjawaban. Tuhan datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pemilik hidup kita. Akankah Dia menemukan kita setia dan siap? Dekatlah keselamatan bagi orang yang takut akan Dia. Demikian nasihat Mazmur 35. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kapanpun dan bagaimanapun Engkau datang, bantulah kami untuk selalu berjaga dan menjadi hamba yang setia, layak menyambut-Mu. Bila Engkau datang dalam diri mereka yang membutuhkan, semoga kami selalu siap menjawab panggilan-Mu. Dengan memberi pertolongan, kuatkanlah kesabaran kami dalam menantikan dengan setia, sebab Engkau datang saat kami tidak menduga. Lindungilah kami dari kelalaian dan kemalasan, dan buatlah kami gembira dalam menunggu dan melayani-Mu. Siap dan rindu menyaksikan wajah-Mu yang kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara dan saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik dan Couples for Christ.